Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Iya, hari ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman semua terkait soal UP yang paling sering keluar. Nah, memang ya, kalau UP-nya kayaknya masih beberapa waktu lagi, tapi tidak ada salahnya untuk belajar dari sekarang ya. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah mengupload video tentang soal UP ya. Nah, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Nanti saya akan masukkan linknya juga di deskripsi. Nah, ini kalau menurut saya 10 soal yang kiranya paling sering keluar ya untuk PPG dalam jabatan 2022. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah melaksanakan ujian pengetahuan kemarin ya, UP. Nah, jadi apabila mengikutinya dengan baik, auto nilai tinggi deh ya. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita ke soal selanjutnya. Tapi sebelumnya mohon bantuan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Jangan malas untuk berbagi ya, karena berbagi itu gratis ya. Langsung aja. Nomor 1, salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada peserta didik adalah A. Mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, atau B. Mengajak siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, atau C. Mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh, atau D. Mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, atau yang E yang terakhir, mengajak siswa untuk saling menghargai. Nah, kita yang jangan sampai lupa ya, untuk mengerjakan soal-soal UP pasti akan ada kata kuncinya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, Bapak Ibu guru cerdas, mana kata kunci dari soal ini? Ya, betul sekali ya. Sikap nasionalisme ya, cara menanamkan sikap nasionalisme kepada peserta didik itu adalah kata kuncinya. Nah, yang kita harus lihat mana nih pilihan yang menanamkan sikap nasionalisme. Nah, gimana? Ya, tepat sekali ya. Mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh itu adalah salah satu cara kita untuk menanamkan sikap nasionalisme. Gimana? Mudah ya? Oke, selanjutnya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menanamkan sikap patriotisme sejak dini. Kegiatan yang dapat diajarkan kepada peserta didik untuk menanamkan sikap tersebut adalah A. Mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, B. Mengajarkan peserta didik untuk menaati segala aturan yang terdapat pada UUD 1945, yang C. Mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang D. Mengajarkan peserta didik untuk taat terhadap ajaran agamanya masing-masing, atau yang E. Mengajarkan peserta didik untuk memilih-milih teman. Gimana? Kata kuncinya dulu deh. Nah, kata kuncinya menanamkan sikap patriotisme sejak dini. Gimana? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, yang mana yang kira-kira untuk menanamkan sikap patriotisme? Gimana? Antara B dan C ya, mengajarkan peserta didik untuk menaati segala aturan yang terdapat pada UUD 1945 ya. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau yang A ini kan kedisiplinan ya. Nah, kalau yang B ini memang benar, tetapi karena di sini ranahnya adalah peserta didik, anak SD, jadi jangan terlalu berat ya ke seluruh ya, segala aturan yang terdapat pada UUD 1945 itu menurut saya pribadi terlalu berat. Jadi standarnya minimal kita sudah mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang paling tepat yang C. Kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan rencana strategi atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 hingga 2014, untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan informasi dan teknologi di bidang pendidikan, yang mencakup peran di bawah ini kecuali A. Alat bantu pembelajaran, B. Penunjang administrasi, C. Substansi pendidikan, D. Alat bantu infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan kreativitas siswa,
Nah, gimana? Kira-kira kata kuncinya di sini adalah berdasarkan rencana strategi, Renstra Departemen Pendidikan Nasional ya. Kira-kira yang mana nih? Yang kecuali. Kalau menurut saya, alat bantu pembelajaran itu benar. Penunjang administrasi benar juga. Kalau misalnya mohon maaf, penunjang administrasi ya. Ya betul juga ya. Kalau substansi pendidikan, alat bantu infrastruktur, pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Nah, kalau menurut saya secara pribadi sih yang paling tidak tepat. Jadi di sini ada kata kecuali ya. Kalau menurut saya sih yang C. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru punya jawaban yang berbeda, silahkan ketik di kolom komentar ya. Mohon maaf jika nantinya kalau ada kesalahan di jawaban saya ya. Jadi bisa dikritik ya, langsung aja ketik di kolom komentar. Nah, soal selanjutnya, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, nah gimana nih? Titik tekannya di sini adalah profesionalisme ya. Kira-kira kita sebagai guru yang profesional, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat pilihannya. A. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. B. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. C. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga. D. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. Atau yang E. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. Nah, kira-kira nih, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita cari saja mana yang pilihan yang terbaik ya. Mana pilihan yang paling baik kira-kira. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Di sini profesionalisme dan kepentingan bersama itu titik tekannya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di suatu sekolah terdapat seorang guru yang memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Nah, tindakan guru tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap sikap apa? A. Tegas. B. Menghargai perbedaan. C. Patriotisme. D. Nasionalisme. E. Disiplin. Kira-kira kalau kata kuncinya di sini, dia memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Hanya dilihat latar belakang siswa saja. Kira-kira gimana? Ya, yang paling tepat adalah yang B, menghargai perbedaan. Jadi, bagaimanapun latar belakang siswa kita tetap harus objektif ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah di sekolah, seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan sikap apa? A. Berwibawa. B. Mengutamakan kepentingan bersama. C. Kemurah hatian. D. Kedisiplinan. Ya, disiplin ya, maaf. Dan yang terakhir adalah tegas. Kira-kira bagaimana? Kata kuncinya di sini adalah ini ya. Mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang diberikan kepada siswa bermasalah. Nah, di sini kalimat bantunya ya. Dia berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Maka, yang paling tepat mencerminkan sikap apa? Ya, yang paling tepat adalah yang B, mengutamakan kepentingan bersama. Mantap ya. Oke, ke soal selanjutnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam tersebut harus dijaga agar tetap indah dan lestari. Salah satu cara yang dapat ditanamkan kepada peserta didik adalah kecuali. Nah, ini Bapak Ibu guru, jangan sampai terkecoh ya. Biasanya kita ingin cepat-cepat saja menyelesaikan soal karena takut waktunya habis ya. Biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi kita tetap harus melihat awal dan akhir. Biasanya ada kata-kata kecuali, itu jangan sampai tidak diperhatikan ya, sehingga
Kalau misalnya kita asal jawab, akhirnya jawaban kita salah ya. Kita lanjut ya. Kira-kira yang kecuali ya. Yang A, mengajarkan peserta didik untuk menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang B, mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai. C, mengajarkan peserta didik untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. D, mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. Atau yang E, mengajarkan peserta didik untuk menggunakan air bersih dan hemat. Nah, dari 5 jawaban ini ada 4 yang benar. Nah, di sini yang ditanya adalah yang kecuali. Yang mana kira-kira? Ya, tepat sekali. Mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. Itu kan tidak ya menunjukkan kita cinta dengan lingkungan ya. Ya, gampang sekali ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Memang ya, kalau misalnya soal UP bisa dikatakan, ada yang bertanya, pernah menulis di kolom komentar kepada saya, Pak, kok soalnya kayaknya mudah aja ya Pak ya. Memang kelihatannya soalnya mudah, tetapi karena kita kurang latihan dan kurang persiapan, akhirnya kita salah memahami soal dan tidak mengetahui kata kunci dan tidak memperhatikan pilihan-pilihan atau seperti karakter soal yang seperti tadi, yang kecuali kayak gitu. Akhirnya soal yang mudah pun bisa menjadi sulit karena kita tidak memperhatikannya. Akhirnya kita salah kayak gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar dari sekarang ya. Soal selanjutnya, globalisasi telah membawa pengaruh di segala aspek kehidupan. Tidak terkecuali adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya yaitu masuknya musik, lagu dari negara luar yang kian dikenal di negara kita. Maka dari itu, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah A. Mengenalkan dan mengajak siswa untuk menyanyikan musik lagu atau lagu tersebut di sela-sela kegiatan pembelajaran. Yang B. Mengenalkan dan menemukan rasa bangga terhadap musik dan lagu tersebut. Yang C. Mengajarkan siswa untuk mengapresiasi musik atau lagu tersebut, namun ada catatannya, namun tetap menjunjung tinggi musik atau lagu daerah Indonesia agar dikenal dunia luas. Yang D. Mengajarkan siswa untuk berlomba-lomba mempromosikan musik atau lagu asing tersebut. Yang E. Mengajarkan siswa untuk menolak keras musik atau lagu tersebut untuk didengarkan. Nah, gimana kira-kira pilihan yang paling bijak ya? Tidak asal terima, tidak asal frontal, tapi jawaban yang paling bijak. Gimana? Mudah ya? Yang C. Mengajarkan siswa untuk mengapresiasi musik atau lagu tersebut. Kita menerima, namun tetap menjunjung tinggi musik atau lagu daerah Indonesia agar dikenal di dunia luas ya. Itu dia. Oke, soal selanjutnya. Seorang guru telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya secara objektif. Nah, tindakan tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah mengimplementasikan sikap apa? Yang A. Berwibawa, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Samapta, atau yang E. Disiplin. Nah, perlu kita ketahui pengertiannya masing-masing ya. Kita mulai dari E. Kalau disiplin ya mengikuti aturan yang sudah berlaku ya. Segala aturan sosial kayak gitu, aturan tertulis atau tidak tertulis itu dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau samapta ini berkaitan tentang fisik ya, tentang kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan fisik kita ya. Nah, patriotisme ini seperti kita kecintaan terhadap tanah air, kemudian wujud kita mengamalkan kepentingan bersama kayak gitu, lebih baik daripada kepentingan pribadi kayak gitu ya. Kalau nasionalisme sama ya, cinta tanah air. Kalau berwibawa, nah ini dia, berwibawa, kita menunjukkan bahwa kita dapat menilai secara objektif, itu masuknya ke berwibawa. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya, berwibawa. Soal selanjutnya, memiliki rasa hormat terhadap segala sesuatu merupakan hal yang penting dimiliki semua orang. Di sekolah, selain harus menghormati guru dan teman, peserta didik juga harus menghormati peraturan yang ada di sekolah. Untuk dapat menemukan rasa hormat pada peserta didik dan guru sebaiknya kecuali. Nah, kira-kira apa nih sikap yang untuk menunjukkan rasa hormat ya, itu kata kuncinya.
Memang karakter di soal UP itu panjang-panjang ya. Kita diminta untuk menganalisis ya, karena memang levelnya di sini adalah C4 ke atas ya. Oke, kita kembali ke optionnya. A. Mengajak anak untuk saling mengingatkan satu sama lain apabila ada perilaku yang menyimpang. B. Memberikan anak kesempatan untuk membuat peraturan yang ada di sekolah. C. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab jika melanggar aturan yang ada di sekolah. Atau yang D. Memberikan contoh yang baik sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Atau yang terakhir E. Mengajak anak untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini ingat ya, ada kata kecuali. Gimana kira-kira? Semuanya mirip-mirip ya, semuanya bagus ya. Tetapi yang paling tidak tepat di sini adalah memberikan anak kesempatan untuk membuat peraturan yang ada di sekolah, karena itu adalah tugas dari guru dan perangkat lainnya yang ada di sekolah seperti pegawai kayak gitu ya, dan kepala sekolah. Oke. Ya, itu adalah soal terakhir. Bagaimana Bapak Ibu guru? Gampang dan mudah ya. Nah, soal UP itu sebenarnya gampang dan mudah, tetapi Bapak Ibu guru harus latihan ya, harus latihan. Nah, soal-soal yang saya barusan tampilkan itu berdasarkan FR dari diri saya dan teman-teman yang lainnya. Jadi, terus ikuti Guru Gawah. Nanti saya akan update terus soal-soal yang sesuai dengan FR, pengalaman pribadi, dan kisi-kisi yang paling pentingnya. Oke, sampai jumpa. Harapan saya semoga Bapak Ibu guru cerdas sukses di dalam UP-nya. Sampai jumpa. Terima kasih.